Gadis gila ini tidak akan pernah memimpikannya itu. Pekerja rendahan yang selalu dia pandang rendah. Namun dia adalah satu-satunya putra presiden. Bahkan jika anak laki-laki itu bersikeras bahwa dia harus menikahinya, Sun Jung masih tidak ragu tapi dengan tegas menolak. Namun Taipan muda itu tetap tidak menyerah. Dia membeli kalung 50 juta won. Bersiap untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Sun Jung. Namun, tidak menyangka orang masih ingin menikah dengan keluarga kaya seperti Sun Jung. Namun berencana membiarkan sahabat berurusan dengan pria menyebalkan itu. Sun Jung mengeluarkan gaun termahalnya. Dan make up untuk Yoon Jin sangat cantik. Dan mengatakan kepadanya bahwa pria itu telah pilih dengan sangat hati-hati. Yoon Jin tidak tahu apa yang sedang terjadi dan pergi ke tempat pertemuan. Dan mengatakan bahwa dia adalah objek mata yang diperkenalkan oleh Sun Jung. Hyundo sangat terkejut sehingga dia segera menyimpan hadiah yang dia siapkan. Setelah mengetahui niat Sun Jung, dia menjadi sedikit marah. Jadi dia sengaja memesan ruang VIP untuk makan dengan gadis di depannya. Dia bahkan membiarkan staf mengeluarkan sebotol anggur dari tahun 1982. Setelah makan, dia bahkan mengajaknya menonton musikal. Terlihat jelas bahwa mereka berdua benar-benar terlihat seperti pasangan pengantin baru. Sampai larut malam Hyundo membawa Yoon Jin pulang. Dan memberinya tas yang kusiapkan untuk Sun Jung. Yoon Jin hendak mengatakan tidak pada Hyundo saat dia meletakkan tas di bahunya. Dan bercanda bahwa itu juga bukan bom. Yoon Jin tenggelam dalam kebahagiaan. Bagaimana dia bisa menebak bahwa dia sendiri adalah bagian dari tangan mereka? Melihat sahabat kembali, Sun Jung tidak sabar tetapi pergi untuk mendengarkan. Setelah mengetahui bahwa sahabatku masih ingin bertemu dengan Hyundo, dia diam-diam bersukacita berpikir bahwa rencananya berhasil. Ketika sahabatnya sedang mandi, dia diam-diam melihat hadiah yang Hyundo berikan padanya. Tidak menyangka itu adalah tas bermerek senilai jutaan won. Dia semakin mencemoohnya, berpikir bahwa pria ini hanya mencoba berpura-pura. Hyundo di sini sangat marah dengan perilaku Sun Jung sehingga dia sengaja mengirim SMS padanya. Terima kasih telah mengenalkanku pada gadis yang baik. Setelah menontonnya, Sun Jung menghela nafas lega. Pokoknya kamu tidak pantas untukku. Keesokan harinya di pabrik, Hyundo langsung mendengar rekan-rekannya membicarakan hal itu. Sun Jung dan Presiden memiliki hubungan yang tidak jelas satu sama lain. Hyundo tidak tahan dipermalukan oleh dua orang yang paling dia cintai. Jadi dia melompat dan menjatuhkan rekan lainnya ke tanah. Tapi Satuka tidak bisa melawan tiga, akhirnya dia terpojok dan mendapat pukulan dari mereka. Tapi adegan ini dilihat oleh Sun Jung dan Presiden yang datang berkunjung. Presiden sangat marah dengan anak yang tidak kompeten ini. Tapi Sun Jung berpura-pura tidak mengenal Hyundo dan berbalik untuk pergi. Hyundo tidak tahan lagi. Manfaatkan waktu ketika tidak ada orang di sekitar dan tarik Sun Jung dan tanyakan mengapa dia bermain dengannya seperti itu. Namun Sun Jung tidak merasa bersalah. Tapi dengan keras meminta Hyundo berhenti menempel padanya. Tipe pria yang tidak tahu kekuatannya sendiri seperti kau. Mengapa tidak melihat ke cermin sendiri? Hyundo tidak mengharapkan. Gadis yang diam-diam selalu dia cintai memandang rendah diriku seperti itu. Dia menarik Sun Jung kembali dan menginginkan permintaan maaf yang tulus. Tapi Sun Jung mendorong orang yang terluka seperti Hyundo ke tanah. Hyundo tergeletak di tanah, tapi tumpukan karton di gudang tergeletak di atasnya. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Untungnya, Yoon Jin muncul tepat waktu untuk membawanya ke rumah sakit. Hyundo mengingat kata-kata kejam Sun Jung. Lalu menatap Yoon Jin yang mengkhawatirkan untuknya. Tiba-tiba, dia langsung bersimpati pada gadis ini. Di bawah perawatan khusus Yoon Jin, luka Hyundo sembuh dengan sangat cepat. Setelah keluar dari rumah sakit, dia kembali ke rumah. Ketika saya mendengar ayah akan mengadakan konferensi pers. Tapi dia tidak mengharapkan. Ayah mengkritiknya karena berkelahi dan kehilangan muka. Jadi tidak membiarkan dia muncul dalam kegiatan itu. Dan kemudian mengeluh bahwa memiliki anak laki-laki seperti Hyundo lebih baik daripada memiliki anak perempuan. Hyundo membenci diskriminasi ayahnya. Dan juga membenci penghinaan Sun Jung untuk dia. Dia memutuskan untuk melawan mereka berdua.
Jadi dia mengganti pakaiannya dan menelepon Yunjin untuk mengatakan bahwa dia memiliki urusan mendesak dan ingin bertemu dengannya. Yunjin hanya ingin mengembalikan tas bermerek itu. Jadi tidak ragu untuk pergi ke janji temu. Hyundo angkat bicara dan bertanya langsung pada Yunjin. Apakah sedang suka sama dia? Setelah mendapatkan jawaban afirmatifnya, dia kemudian mengosongkan semua yang ada di tasnya. Lalu masukkan semuanya ke dalam tas bermerek itu. Lalu dia menyeret Yunjin ke konferensi pers ayahnya. Dan secara aktif angkat tangan di bagian tanya jawab. Ketika mendengar ayah berterima kasih kepada keluarganya atas dukungan mereka, dia kemudian bertanya bagaimana anggota keluarganya. Ayah Hyundo tidak tahu harus berbuat apa, tapi hanya bisa mengakui identitas Hyundo di depan semua orang. Dia adalah putraku satu-satunya. Menjadi ahli warisku. Jo Hyundo. Seorang wanita yang ingin menikah ke dalam keluarga kaya, sengaja mendorong taipan muda itu ke tangan sahabatnya. Melihat teman dekat bergegas melarikan diri setelah mengetahui identitas asli Hyundo, Sun Jung segera merencanakan untuk membawanya kembali. Dia mengumpulkan hadiah yang diberikan pembaca kepada presiden. Dan dengan hati-hati bertanya apakah akan membawanya ke dalam mobil atau tidak. Dia mendapat kunci dari istri presiden jalan utama dan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Hyundo. Sun Jung pura-pura menyesal dan bertanya pada Hyundo, mengapa tidak memberitahu dia identitas asli. Tapi yang dia dapatkan adalah senyum dinginnya. Siapa yang tidak ingin berbicara dengan orang seperti saya? Sun Jung segera mengubah topik pembicaraan. Gak usah pura-pura sok baik, kalau ada apa langsung kasih tahu dia. Jangan gunakan sahabat baikmu untuk membalas dendam padanya. Kenapa kamu tidak bisa jujur? Jangan gunakan Yunjin sebagai alasan. Lebih baik langsung omong saja. Mengatakan kau ingin memulai kembali dengan saya. Jika saya mengatakan demikian, lalu apakah kamu melakukan itu? Hyundo tercengang di tempat. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sendiri menyukai wanita jahat ini. Karena itu, dia mengirim SMS Yunjin. Dia ingin mengajaknya kencan untuk meminta maaf secara resmi. Tapi tiba-tiba dia menanyakan kata-kata Sun Jung bahwa dia ingin memulai lagi. So Hyundo segera menghapus pesan tersebut. Yang memegang erat Hyundo di tangannya seperti Sun Jung. Bekerja keras untuk menyenangkan presiden. Kebaikannya membuat presiden tersenyum lebih dari sekadar bunga. Hingga sore hari saat bekerja di sebuah kedai kopi, dia menolak mentah-mentah orang yang mengejarnya. Dan memintanya untuk berhenti mengganggu mulai sekarang. Tunggu sampai Yunjin pulang. Sun Jung kemudian menjelaskan bahwa itu bukan kencan, melainkan membiarkan Yunjin berkencan untuknya. Yunjin sekarang mengingat ekspresi Hyundo saat itu. Harus mengatakan, tapi dia sudah memiliki perasaan untuk Hyundo. Jadi bertanya kepada sahabat mengapa dia tidak mengklarifikasi semuanya sejak awal. Apa gunanya mengatakannya sekarang? Karena aku khawatir. Kenapa khawatir? Bagaimana aku? Aku tidak bisa tahan. Dia tidak punya perasaan untukmu, tetapi ingin mengambil keuntungan dari kamu. Untuk membalaskan dendamku. Sun Jung berdedikasi untuk berakting. Buka saja mulutnya dan katakan dia mengkhawatirkan sahabatnya. Saya tidak ingin dia ditipu oleh pria jahat. Siapa sangka Hyundo karena mabuk dan berlari ke rumah mereka tanpa henti mengemis untuk menemui Yunjin. Melihat tatapan marah Yunjin Hyundo, dia mulai menceritakan penderitaannya. Dia baru saja dimarahi oleh ayahnya. Hanya berpikir kamu yang tidak pernah marahi aku. Jadi aku selalu suka sama kamu. Yunjin tidak bisa menahan amarahnya. Apa kau masih menganggapku idiot? Mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya hari itu? Kenapa kau membawaku ke sana hari ini untuk menunjukkan Sinjung? Hyundo tidak bisa menjelaskannya, jadi dia putus dengan Yunjin dalam suasana hati yang buruk. Dan Sun Jung sangat puas dengan hasilnya. Di luar dugaan, Presiden sangat senang dengan Sun Jung. Jadi dia sengaja memanggil Hyundo untuk bekerja sama secara aktif untuk mereka berdua. Sun Jung lebih bahagia daripada bunga pemalu, tapi terima kasih kepada Presiden.
Tapi Hyundo sangat takut dengan orang bermuka dua seperti Sun Jung. Dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa menahan mulai mengejeknya. Ketika Anda menolak saya, Anda tidak sengaja jahat. Sekarang tahu ayah saya orang kaya, bisa begitu cepat berubah sifatnya. Tapi Sun Jung pada dasarnya tidak peduli dengan kata-kata Hyundo ini. Dan balik bertanya apakah Hyundo tidak mengharapkan dia menyukainya. Dia hendak keluar dari mobil ketika dia melihat Yunjin berdiri di sudut mengintip mereka. Jadi hati langsung tertuju pada Hyundo dan menyuruhnya mengemudi dengan hati-hati. Dan orang-orang seperti Hyundo bahkan tidak memberikan wajahnya. Tapi Yunjin, berdiri dari jauh, salah paham bahwa mereka berdua sedang akrab. Dia kesakitan dan memutuskan untuk menyerah. Sun Jung sangat puas. Keesokan harinya, dia membuat alasan bahwa dia tidak bisa menghubungi tim sampel pabrik dan menghubungi Hyundo. Tapi selama panggilan, dia menemukan pengejarnya di sebuah kedai kopi, namun dia memanggil seorang ibu wanita Taipan. Sun Jung segera menutup telepon dan bersembunyi di sudut untuk mengamati. Tunggu sampai pria itu pergi, lalu dia pergi ke mansion. Lalu dia berencana untuk mendapatkan pria yang lebih kaya dari Hyundo.